Shalom. Haleluya. Ibadah yang seperti apa yang kita mau pastikan itu terjadi setiap minggu ini? Yang seperti ini, saudara. Yaitu apa? Jadi, saudara-saudara, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Sudah dapat semuanya ya? Katakan amin, sudah dapat semuanya? Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, oh Tuhan Yesus, kita sekarang penuh, katakan bersama-sama saya, keberanian. Keberanian, kita tidak datang sambil tersipu-sipu. Kita tidak datang ogah-ogahan. Kita tidak datang separuh hati. Tapi kita datang dengan satu keyakinan dan dengan keberanian, dikatakan di sana, untuk masuk ke dalam tempat kudus, di mana sebenarnya Yahweh itu berdiam. Anda khotbah begini sama orang Israel, bingung dah sudah. Sejak kapan Tuhan itu bisa dijumpai sebegitu dekatnya? Mereka beribadah. Mereka berdoa. Mereka menyembah. Tapi siapa yang bisa jamin mereka bisa ketemu Yahweh di ruang yang paling kudus itu? Tidak ada satu manusia pun berani. Itu sebabnya dalam perjanjian lama, yang namanya proses untuk sembah Yahweh, jujur kalau mau bilang, sangat complicated saudara. Bukan cuma sangat complicated, bukan cuma sangat detail, tapi batasan itu hampir-hampir tidak bisa ditembus loh. Tapi tidak dengan kita pagi hari. Nanti saudara ya, bukan cuma hanya di sini, pulang rumah kalau berdoa. Berdoa dengan satu pemahaman bahwa di tempat tidurku pun Tuhan hadir. Serius, bahkan di tempat di meja kerjaku pun ada hadirat Yahweh di sana. Nah kita tidak sedang ngomong ngalor ngidul saudara, kita nggak sedang bualan. Kenapa? Karena ada ayatnya yang dikatakan di sana begini. Kenapa kita bisa masuk sampai ke sana? Bukan karena korban saya, bukan karena apa yang saya buat, tetapi karena Ia, Yesus, telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Oke, saya stop dulu sebentar. Saya mesti kasih keterangan nih. Tadi pagi saya bilang begini, dan saudara nanti ibadah yang ketiga pun saya akan bilang hal bagian yang ini. Kalau saudara lihat saya berkhotbah, di tengah-tengah khotbah saya stop begitu, mandek begitu. Minta maaf, itu bukan karena saya kehabisan ide atau kata-kata yang saya mau sampaikan, bukan. Tapi ada momen di mana ketika bahkan firman yang saya siapkan sendiri, begitu mau disampaikan ulang kepada umat, pewahyuan itu begitu mendalam sehingga kita perlu ambil momen untuk meresapinya. Itu sebabnya pemazmur bilang begini loh, firman-Mu itu manis bagi lidahku. Bisa dicicipi. Bukan cuma itu, saudara. Pemazmur juga bilang apa? Kecaplah dan lihatlah. Apa? Betapa baiknya Tuhan itu. Kebaikan Tuhan itu bisa dikecapi loh. Dicicipi. Pakai indera. Kita nggak cuma sekedar menyembah kaku. Dan kemudian kita tidak bikin apa-apa dan tidak rasakan apa-apa. No. Kita tahu dan kita... Bapak dan Ibu, Anda kalau masuk ruang gelap, tanpa orang suruh, sedikit banyak, orang akan bilang begini, kok gue merinding ya? Itu pelajaran datang dari mana itu? Tapi kenapa orang bisa dengan mudah begitu merasakan, gue merinding ya? Beta merinding di tempat gelap. Tapi kenapa ketika umat datang di gereja, umat datang di rumah doa, umat datang di mungkin yang saudara bangun khusus sebagai tempat mesbah saudara, harusnya saudara lebih lagi rasakan Tuhan. Ya, itu sebabnya kalau ada momen di mana saya berdiam diri, saya perlu momen untuk biar saya selami itu. Dan kemudian setelah itu saya bagikan buat saudara. Ayat ini dahsyat saudara. Saya sering kali bilang begini, hidup mati saya ada pada ayat ini. Dan sungguh, saya bilang Tuhan,
Hari ini kalau Tuhan panggil pulang saya, yang penting 30 menit ke depan saya bertanggung jawab atas firman yang saya sampaikan. Urusan nanti saya akan bilang sama dia, semua yang harus kusampaikan tidak ada yang kutahan, kusampaikan juga. Dan saya mau saudara betul-betul pay attention, perhatikan saudara. Dikatakan di sana begini, sekali lagi ayat yang ke-20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Apa yang terjadi ketika tabir itu dibuka, saudara? Yang tadi Tuhan itu begitu terhilang, remains hidden. Ketika tabir itu terbuka, apa yang terjadi? Nah, itu yang saya mau sampaikan pagi hari ini. Kita mau mengintip di belakang tabir itu. Kita mau lihat, bahkan jangan mengintip. Lihat dengan jelas, pelajari dengan betul, dan terima kebenaran itu. Apa yang akan kita buat ketika tabir itu dibuka selebar-lebarnya? Saya baca dulu, baru saya jelaskan. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, oh Tuhan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ayat 22, kalau mau dijelaskan secara panjang kali lebar, mungkin 2 jam saudara. Tapi tidak mungkin saya buat itu pagi hari ini. Tapi cukup saya bilang begini, ketika tabir itu dibuka, paling tidak saya catat ada 3 hal. Di mana-mana khotbah yang baik mesti punya 3 poin, saudara ya. saya bercanda. Paling tidak ada 3 hal yang akan kita terima ketika tabir itu dibuka. Yang pertama, munculkan slide saya dulu. Dikatakan di sana yang no back off. 3 hal ini terjadi. 3 hal ini terjadi ketika tabir itu dibuka. Yang pertama, cleansing of conscience. Yang kedua, openness before God. Dan yang ketiga, we are stepping into grace arena. Saya sebutkan dalam bahasa Indonesia ini. 3 hal ini terjadi seperti yang dikatakan dalam ayat yang tadi. Yaitu apa? Hati kita dibasuh. Yang di-cleanse, yang dibersihkan itu hati nurani. Lebih tepatnya pikiran. Karena dikatakan di sana conscience, saudara. Saya akan jelaskan itu. Tahan dulu. Jadi, apa yang terjadi ketika tabir itu dibuka dan umat itu oleh darah Yesus masuk ke ruang Maha Kudus itu? Ini yang terjadi pertama. Kita terima pengampunan. Pengampunan itu yang bilang sama kita, betul lu datang, minta maaf pakai kata lu saudara ya, lu datang dan gua hakimin lu detik ini juga, tapi di detik berikutnya lu gua benarkan. Loh serius loh, itu pengampunan Pak Bu. Kenapa pengampunan itu susah untuk kita berikan kepada orang? Dan saya bisa pahami itu, karena pengampunan itu sebenarnya mau bilang begini, lu yang salah, gua yang mesti bayar harganya. Coba Pak ya, ini saya sengaja jatuhkan ini nih, ya entah berapa mahal. Tapi karena kemurahan hati gembala saudara, Pak Rudi akan bilang, oh tidak apa-apa Pak Victor, saya sudah ampuni, begitu kan. Tidak perlu diganti, saya pulang leha-leha saja saudara. Gereja rugi. Mungkin kalau di Amerika kan dolarnya mungkin bisa $1.000 saudara. 10 juta untuk 1 mic. Kita bilang sama orang, gua ampuni lu. Tapi di dalam kita bilang, gua yang tanggung kerugian itu. Siapa yang mau tanggung kerugian? Coba angkat tangan. Itu sebabnya pengampunan itu susah untuk kita beri. Why? Karena kita mesti tanggung ruginya. Orang lain yang harusnya tanggung, dia jalan keluar sebagai orang tanpa beban.
Itu yang terjadi ketika kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita tidak masuk dengan kata-kata mutiara bahwa oh engkau sudah buat begini bagi Tuhan, oh engkau sudah bekerja. Tidak ada satupun saudara. Kebaikan kita tidak bisa menjadi syarat kita masuk. Kenapa? Karena masih ada orang lebih baik dari kita. Jadi satu-satunya cara, satu-satunya jalan bagaimana kita bisa diterima oleh Bapa bukan lagi ukuran kebaikan, tapi semata-mata dia yang diampuni, dia yang mewarisi. Dia yang diampuni, dia yang mewarisi. Itu sebabnya saya yakin yang masuk sorga, itu bukan orang baik saudara. Tapi yang masuk sorga itu orang yang diampuni. Amin. Diampuni, oh Tuhan. Diampuni terus diapain Pak? Buka bersama saya dalam Injil Markus pasal yang pertama. Karena sebenarnya cerita tentang Yesus membuka tabir itu kejadian dicatat dalam kitab Injil. Ya, saya akan oh Tuhan Yesus, saya akan tunjukkan ayat ini. Bapak dan Ibu, saya berharap sampai di detik ini saudara belajar sesuatu. Amin. Ayatnya yang ke-10 bicara tentang Yesus yang dibaptis oleh Yohanes. Coba perhatikan dulu. Karena kan kita sedang bicara tentang langit yang terbuka ya. Kita bicara tentang tabir yang terbuka. Itu konsep pengertian itu datang dari mana? Dari dua ayat yang akan saudara baca dalam kitab Injil. Yang pertama, Injil Markus. Pasal yang ke-1, ayat yang ke-10 bilang begini. Pada saat Yesus keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Kata terkoyak di sana, itu bukan muncul terakhir kali dalam Injil Markus, saudara. Ya, saudara belajar pagi hari ini. Saya agak pelan, tapi saudara perlu pahami ini. Kata terkoyak di sana, langit itu terkoyak, terbelah, itu bukan kali terakhir saudara jumpai kata itu. Sebab kata ini akan terulang lagi di Markus pasal yang ke-15. Buka bersama saya dalam kitab Markus pasal yang ke-15. Kata itu muncul lagi, terbelah, terkoyak. Kata bahasa Yunani itu, hari ini kita dapat kata skism, yaitu pemisah atau jurang, artinya dibagi dua begitu. Jadi kata langit terkoyak itu sebenarnya paralel dengan kejadian yang ini. Apa itu? Ayat yang ke-37 dari Markus pasal ke-15 dikatakan, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci apa? Terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Bapak dan Ibu, cerita ini itu ibaratnya kalau saudara bercermin paralel. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau langit itu terkoyak, terbuka, siapa yang turun? Tuhan. Betul tidak? Ada burung merpati dan itu roh. Jadi mau bilang begini loh, Tuhan itu ketika langit terbuka, dia tidak lagi tinggal tersembunyi. God is on the loose, itu bahasa Inggrisnya bilang begitu. Artinya Tuhan sedang keluar. Ketika langit itu terkoyak, Tuhan tidak lagi sedang tersembunyi. Tapi dia keluar. Itu sebabnya di detik setelah dikatakan bahwa langit itu terkoyak, Yesus mulai pelayanannya. Kenapa? Karena ada kuasa yang menyertai dia. Nah sama halnya ketika di akhir dari pelayanan itu, dia serahkan hidupnya, nafas terakhirnya. Dan di detik itu juga, Alkitab katakan apa?
tabir curtain. Bait suci itu terbelah, oh Tuhan Yesus. Yang tadi umat cuma bisa sembah dari jarak jauh. Umat cuma hanya bisa lihat dari kejauhan, bahkan mungkin mau cari tahu juga tidak akan pernah bisa masuk akses ke sana. Sekarang itu terbuka sedemikian rupa, Tuhan tidak lagi tinggal tersembunyi. Sampai di sini mengerti ya? Nah, kalau itu saja sudah luar biasa, ayat berikutnya menyampaikan bahwa ada sesuatu yang terjadi yang dihubungkan dengan ketika langit dan tabir itu terbelah. Yaitu apa? Di kedua kejadian, langit terkoyak, curtain terbelah, ada pengakuan hubungan antara bapa dengan anak. Tahu dari mana, Pak? Kalau tadi di baptisan, langit terbuka, suara itu bilang apa? Inilah anakku yang kukasihi. Kamu harus dengarkan. Sekarang ketika tabir itu terbuka, terbelah menjadi dua, sampai ke bawah, ayat 39 bilang begini. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian. Berkatalah ia, sungguh orang ini adalah apa? Anak Allah. Setiap kali langit terbuka, Tuhan bukan cuma bergerak bebas untuk bisa ditemui, ada satu pengangkatan anak. Pendeta sedang marah-marah pagi hari ini. Tapi karena dia tahu kebenaran ini tidak akan pernah bisa digantikan dengan apa-apa. Engkau yang hari ini terima pengampunan, tidak berhenti sampai di situ. Engkau diangkat sebagai anak. Buat apa diampuni? Kalau tidak ada kelanjutannya. Jawab saya. Tapi engkau diampuni untuk diangkat sebagai daughters and sons of a loving eternal God. Haleluya. Itu sebabnya saya pikir begini loh, gereja Tuhan. Kita perlu lebih lagi menyuarakan tentang Tuhan itu yang bisa ditemui. Kenapa? Karena identitas kita ada di sana. Siapa kita? Kita ini anak. Oh Tuhan Yesus. Saya janji saya mau tunjukkan ayat yang menjadi akhir dari khotbah saya. Tapi tahan dulu. Boleh kembali ke slide yang tadi ya. Step nomor 2. Menyadari bahwa kita ini diampuni. Menyadari bahwa kita ini diangkatnya sebagai anak. Apa yang perlu kita buat sekarang? Anda cuma hanya perlu terbuka sama Tuhan. Serius loh. Pak, Bu, saya tahu kita ini manusia ya, apalagi di zaman sosial media, demi Tuhan, bahkan yang bicara pun tidak luput dari itu. Kita ini sedang berusaha sedemikian rupa untuk menampilkan kita yang bukan kita sebenarnya. Setiap foto kita filterkan. Bagaimanapun juga yang bicara juga tidak luput, jadi sama saja. Tidak sedang menghakimi. Ya. Tapi dunia sosial media mengajarkan kepada kita, sebenarnya yang kita mau tonjolkan adalah bukan kita aslinya. Saya mau bilang begini loh. Bagaimana saya bisa kasihi kamu kalau saya bahkan tidak tahu aslimu kayak apa? Saudara mau pacaran sama orang yang pakai topeng? Jawab saya dulu. Saudara mau pacaran dengan orang yang berusaha sedemikian keras menutupi siapa dia sebenarnya. Mau hidup seperti itu. Berbagi dengan dia sampai akhir hayat. Saudara kan bilang no. Kenapa? Karena itu kebohongan. Bagaimana mungkin kita datang terima kemurahan Tuhan kalau yang kita bawa itu topeng, saudara? Kita kerja
bekerja sedemikian rupa kerasnya untuk menutupi semuanya, memfilter semuanya, agar kelihatan baik di hadapan Tuhan. Penulis kitab Ibrani bilang, bukan itu. Tapi datang, open before God. Terbuka apa adanya. Dan dari situ baru kita tahu, betul-betul tidak. Kita yang modelnya kayak begini tetap dikasihi enggak? Mengerti maksud saya? Dan yang terakhir, sebenarnya itu bisa bicara lebih panjang saudara ya, karena saya bagaimanapun komit sama saya punya waktu. Yang terakhir, oh Tuhan Yesus, Anda terima pengampunan, Anda diangkat sebagai anak, yang perlu Anda lakukan cuma satu, datang kepada Bapakmu apa adanya. Untuk apa? Untuk apa? Datang kepada Dia apa adanya. Untuk apa? Untuk satu hal. Buka bersama saya dalam kitab Ibrani pasal yang keempat, ayatnya yang ke-16. Oh Tuhan Yesus, kalau ada yang saudara pelajari pagi hari ini, saya berharap semua saudara pelajari, tapi bagian yang ini saudara bawa pulang, taruh di hati, pegang sungguh-sungguh. Ayat yang ke-16 dari kitab Ibrani pasal yang keempat, munculkan slide saya dulu, dan tetap sama slide saya. Bahasa Indonesianya bilang begini, sebab itu, kata ini kan sama dengan yang tadi saudara. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Kapan-kapan saya akan bicara ya, kenapa tahta itu mesti dinamakan tahta kasih karunia? Aduh Tuhan, Tuhan bisa pilih segala nama untuk kasih nama tahtanya. Tapi dia kasih kata, munculkan tadi, jangan diturunkan. Tapi dia kasih nama itu, the throne of grace. Tahta kasih karunia. Sebab apa? Sebab di sana kita terima rahmat. Kita temukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saya tahu minggu lalu Pak khotbah ini sempat ya, atau beberapa minggu yang sebelumnya. Bapak dan Ibu, kalau saudara bicara perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa apa aslinya, ini bahasanya. Bahasa Yunani. Saya bicara sedikit dulu. Kalau saudara perhatikan orang-orang Muslim kalau mengutip Al-Quran, pasti yang dikutip apa duluan? Bahasa Arabnya. Baru setelah itu diterjemahkan. Serasa mau bilang begini loh, itu kalau nggak dikutip bahasa Arabnya, serasa bukan firman. Serasa nggak afdol begitu. Nah, pagi hari ini saya coba untuk mengikuti jejak itu. Ini aslinya saudara. Bunyinya kayak apa? Kurang lebih bunyinya begini. Prosekomet meta, on meta, paresias to throno. Bahasa Inggrisnya bilang throne. Kemungkinan besar diambil mentah-mentah dari bahasa Yunani. To throno tes karitos. Hina labomen eleos kai karin. Euromen eis yukaron boeteia. Ngomong apa Pak? Ngomong sesuatu yang saudara harus bawa pulang pagi hari. Apa itu? Itu sebabnya kita masuk dengan keberanian, saya terjemahkan hurufiah saudara ya. Kepada tahta kasih karunia, supaya, ini kata ini penting. Kata ini saudara ya, bacanya bahasanya hina. Nah saya tahu hina bukan terhina, bukan. Tapi bahasa Yunani itu kalau hina artinya untuk satu tujuan. In order to, so that, tujuan. Saudara belajar pagi hari ini. Saya tahu kali pertama saudara ketemu sama saya, diajarkan seperti begini. Next time berharap masih bisa mau ketemu. Oke?
Supaya apa? Supaya ini. Kalau saudara perhatikan kata ini, tidak perlu tahu artinya. Endingnya saja, kata ini sama kata ini. Bentuknya kurang lebih mirip tidak? Bagian ular-ularnya ini. Ya, sama. Ini kata kerja, saudara. Supaya kita menerima kemurahan. Dan, kalau bahasa Indonesia bilang apa? Mendapatkan, kan? Tapi dalam bahasa asli bukan kata mendapatkan yang muncul duluan loh. Dalam bahasa asli harusnya diterjemahkan hurufiah begini. Kita menerima kemurahan dan kasih karunia. Kita temukan. Bagi saya itu besar artinya. Kenapa? Karena kita belajar bahasa Yunani, kita tahu kalau penulis sengaja menuliskan kata itu, dia tahu lebih depan, penekanannya ada di situ. Beda sama kita orang Indonesia, subjek, predikat, objek. Saya makan nasi, tidak bisa saya bilang nasi saya makan. Kedengarannya aneh kan? Tapi bahasa Yunani tidak begitu. Mana yang perlu ditekankan dia harus muncul duluan. Satu kali lagi. Kita menerima kemurahan. Supaya kita menerima kemurahan. Dan kasih karunia. Supaya kita temukan. Oh, kata ini besar. Kata ini besar. Pada waktunya. Pertolongan. Itu kalau diterjemahkan kaku sekali. Tapi sebenarnya dari sini kita bisa pahami begini. Tuhan itu bukan cuma angkat kita sebagai anak dan berharap bahwa kita datang kepada dia apa adanya. Dia mau bilang begini, datang lebih lagi. Untuk apa? Untuk terima pertolonganmu. Pertolongan itu apa? Pertolongan itu yang menjadi jaminannya apa? Kamu akan terima pertolonganmu. Kenapa? Karena kamu terima kemurahan dan kasih karunia. Kujaminkan kau dapatkan. Pertolongan itu pasti sesuai dengan waktunya. Sebentar. Eis eukairon. Bahasa Yunani punya dua kata untuk menggambarkan waktu. Yang pertama apa? Kronos. Makanya kita dapatkan kata kronologi. Oh, setelah jam ini, setelah jam 11, jam 12, waktunya makan siang. Setelah jam 12, jam 1, waktunya tidur siang. Setelah jam 1, jam 2, masih juga tidur siang. Itu kita hidup berdasarkan kronos. Tapi bukan kronos yang dipakai. Sekalipun kronos itu harusnya bisa saja dipilih. Tapi dipakai kata ein, eukarion, artinya mau bilang begini loh. Ada satu waktu yang bukan lagi berdasarkan urut-urutan, tapi lebih tepatnya mau bicara tentang waktu yang tepat. Musim, opportune time. Orang sekali bilang begini, oh ini waktunya kawin mengawinkan. Ini musimnya buah mangga. Mau bilang begini loh, kita tidak tunggu kapan mangganya habis begitu. Tapi kita bicara tentang musim itu secara keseluruhan yang mana sedang terjadi hari ini. Kamu alami tidak? Kamu ada di dalamnya tidak? Sebab apa? Sebab musim itu bisa lewat. Dan kita perlu tunggu lagi. Akan ada momen yang lebih baik lagi datang. Musim yang terulang lagi. Tapi nanti datangnya kapan? Kita mesti tunggu lagi. Tapi ketika waktu itu, yang namanya di sana eukarion itu, yang namanya kairos itu terjadi, kita tahu dan kita tahu dan kita tahu itu waktu yang tepat. Kapan itu? Pokoknya waktunya pasti tepat. Betul, waktunya Tuhan seringkali kita bilang. Artinya begini. Kenapa saya percaya sekali dengan kasih karunia Tuhan, saudara? Karena saya masih bergumul dengan kelemahan saya.
Kenapa saya percaya sekali dengan yang namanya kasih karunia itu? Karena saya tahu hidup saya masih penuh dengan pergumulan dan struggle. Itu sebabnya saya harus mencari pertolongan saya yang akan Dia berikan tepat waktunya. Yaitu kapan? Ketika saya hampiri tata kasih karunia itu dan saya memohonkan kemurahan dan kasih karunia. Kita akan praktekkan ini mulai hari ini ya. Saya tidak tahu seberapa banyak dari saudara yang saya sedang bicara, yang hari-hari ini sedang dalam tanda kutip mengejar target. Saudara berdoa, Tuhan biar ini jadi. Tuhan biar ini tergenapi. Tuhan biar ini disembuhkan, biar itu dipulihkan. Tuhan. Pagi hari ini ada dasar untuk berdoa seperti itu. Mujizat mungkin tidak terjadi malam ini. Mujizat mungkin tidak terjadi besok. Mungkin juga tidak minggu depan. Tapi yang penting ada eis eukarion. Waktunya yang tepat. Saya kalau disuruh berkhotbah 20 menit lagi, hancur semuanya nanti. Ya. Jadi saya harus akhiri khotbah saya. Tapi saya mau bilang begini. Bapak dan Ibu, kita nggak malu-malu loh, kita bicara tentang kemurahan Tuhan loh. Dari situ kita beroleh pertolongan kita. Sebab kita tahu sama tahu bahwa kita ini masih bergumul dengan dosa. Kita tahu sama tahu kita masih punya kelemahan. Kita tahu sama tahu kita masih punya kebutuhan. Kenapa mesti malu-malu? Kecuali kalau saudara sudah trouble free, saudara sudah bebas dari segala persoalan, saudara nggak perlu ini lagi, saudara ya. Dan saya juga tidak perlu berkhotbah dengan semangat 45 begini. Tapi yang saya mau sampaikan adalah begini. Pulang dari tempat ini, pulang dengan satu pemahaman. Kenapa dari gereja ini kita menyuarakan tentang kasih karunia Tuhan, Bapa dan Ibu? Sederhana. Tuhan sendiri yang menyediakannya. Kenapa mesti melewatkannya? Loh, Dia yang janji loh. Terus kenapa mesti dilewatkan? Kenyataan bahwa Dia pastikan itu tetap tersedia, mau bilang sama kita, lu masih akan berurusan dengan persoalan. Lu butuh semua ini. Dan kusediakan itu.